Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Cerita horor mengantar jenazah dukun. Rute Bandung melintasi Pangalengan, tujuan Garut. Ketika zaman COVID-19 mengamuk, pada pertengahan tahun 2021, banyak mobil ambulan berseliweran. Ada cerita pengalaman horor dari Bandung ke Pangalengan, tujuan Garut saat itu. Ketika dua orang pengantar jenazah dukun menggunakan ambulan. Jenazah yang dibawa itu bukan korban COVID-19, namun jenazah seorang dukun yang meninggal pada sebuah rumah sakit. Pengalaman horor membawa jenazah dukun dari sebuah rumah sakit ke Pangalengan, sebuah perbatasan Garut, dialami oleh dua orang bernama Gian dan Ridwan. Cerita itu muncul pada YouTube lapak horor berjudul Ambulan Jenazah, Perjalanan Mengantar Jenazah Dukun. Cerita horor yang diunggah pada 28 September 2021. Riam selaku host lapak horor. Nama asli dua orang itu tidak disebut. Begitu pula lokasi kampung di mana jenazah tiba, untuk tujuan menjaga privasi. Ridwan adalah salah seorang korban dirumahkan oleh perusahaan yang kemudian menerima pekerjaan sebagai supir ambulan. Gian dan Ridwan kemudian memperoleh panggilan dan berangkat mengantar jenazah tersebut menuju rumah sakit untuk membawa jenazah yang dimaksud. Namun ketika melihat jenazah yang akan dibawa sudah terbungkus kain kafan alias pocong, Gian dan Ridwan agak keheranan melihat bagian mulut jenazah yang ada bercak berwarna coklat. Melihat kondisi jenazah, Gian dan Ridwan menjadi kurang enak badan. Namun mereka tetap membawa jenazah itu ke dalam mobil ambulan. Hanya saja Ridwan dan Gian keheranan karena tidak ada seorang pun keluarga yang mau menemani jenazah di ambulan. Ridwan dan Gian harus mengantar jenazah itu melalui Pangalengan dengan tujuan akhir ke sebuah perkampungan di Garut. Singkat cerita, Ridwan yang mengemudi ditemani Gian sambil perjalanan membawa jenazah malam hari melintasi Pangalengan. Namun ketika sudah melintasi hutan, ada suasana lain di mana menjadi lebih dingin merinding. Gian dan Ridwan tetap memaksakan mengobrol apapun agar tetap ada suara. Tak lama kemudian, Gian dan Ridwan melihat situasi di kawasan hutan sudah terlihat sesuatu yang aneh. Misalnya sosok berwarna putih di tepi jalan, serta juga bergelantungan di atas pohon. Kemudian Gian dan Ridwan saling bertanya, mengapa ketika membawa jenazah yang satu ini menjadi terlihat banyak yang aneh-aneh di jalan. Padahal biasanya setiap mengantar jenazah tidak ada yang aneh. Kemudian mobil ambulan itu melindas sesuatu, kemudian terbanting lalu terhenti. Ridwan dan Gian turun melihat kondisi, namun melihat ada buntalan berwarna putih tergeletak di jalan. Ridwan dan Gian kaget, mengira jenazah terlempar, apalagi melihat pintu ambulan terbuka. Namun ternyata jenazahnya masih tetap ada di dalam ambulan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan, namun penampakan satu berwarna putih semakin banyak. Ridwan dan Gian kemudian berhenti pada sebuah warung, lalu berangkat lagi. Kemudian ibu pemilik warung bertanya, itu temannya di dalam mobil saja. Namun menjelang berangkat, Ridwan dan Gian melihat posisi kepala jenazah dukun itu sudah berubah terbalik ke arah kepalanya. Di perjalanan, Gian bertanya kepada Ridwan, mengapa jenazah itu di bagian kepalanya seakan mengeluarkan darah. Namun kendaraan menjadi terasa semakin berat pada perjalanan melintasi hutan itu.
Mereka kemudian mendapati sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar. Karena merasa seram, Gian kemudian turun dari mobil karena Ridwan pergi ke toilet. Tak lama kemudian, Ridwan muncul dari toilet, bergegas mengajak Gian buru-buru berangkat lagi. Ridwan hanya mengatakan, nanti saja diceritakan. Anehnya, selama perjalanan ternyata ambulan itu hanya berputar-putar di tempat itu saja. Sampai kemudian melihat sebuah warung yang sama. Baru menjelang pukul 04.00 dini hari, ambulan sampai di tujuan, disambut oleh keluarga almarhum serta seorang ustadz. Kemudian, ustadz itu meminta Gian dan Ridwan mandi. Lalu warga kemudian membersihkan ambulan dengan air yang sudah diberi doa. Selepas sholat subuh, ustadz bertanya bagaimana perjalanannya. Banyak gangguan ya? Ridwan dan Gian menjawab mengapa bisa tahu. Lalu bertanya itu jenazah siapa? Dijawab ustadz itu bahwa jenazah itu semasa hidupnya menjadi dukun. Adapun kejadian aneh-aneh di jalan hutan adalah para jin bekas peliharaan dukun itu ketika masih hidup. Usai istirahat, Ridwan dan Gian pun pulang lancar ke Bandung. Namun 2 hari kemudian, mereka kembali bertemu, lalu saling mengobrol soal ada apa di toilet SPBU. Ridwan kemudian menceritakan bahwa di dalam toilet, Gian terlihat di dalam. Namun Gian sebenarnya sedang di luar mengobrol dengan petugas SPBU. Lalu yang menjadi pertanyaan, siapa yang menyamar menjadi Gian di toilet? Wallahu a'lam bishawab.